Haleluya. Amin. Yes. Terima kasih buat tim Praise and Worship. Pujiannya mendukung dengan apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Yes, shalom semua saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar? Yes. Kita sudah diberkati Tuhan. Ya. Saya akan menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan. Hiduplah di dalam perjanjiannya. Di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak selalu mulus ya. Menghadapi banyak tantangan. Apalagi jika melihat situasi dan kondisi yang kita hadapi ketika menghadapi masalah atau tantangan-tantangan, seringkali kita dikuasai oleh intimidasi. Apalagi sudah berdoa, namun kok belum melihat hasil. Disitulah celah intimidasi, mulai meragukan janji Tuhan, sehingga muncullah kekhawatiran di dalam kehidupan kita secara manusia. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan di Matius 6 ayat 31 dan 32a. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sering ya ayat ini kita baca. Yesus menyebutkan di situ tentang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Di situ Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi. Ya, jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa-bangsa di luar dari bangsa Yahudi. Artinya mereka tidak mendapat bagian di dalam perjanjian yang Tuhan janjikan. Sehingga mereka tanpa pengharapan. Dan tentunya tanpa Allah di dalam menjalani kehidupan di dunia. Sehingga muncullah kekhawatiran di dalam kehidupan mereka tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan akhirnya dengan kekuatannya sendiri, dengan usahanya, dia berusaha mencari untuk mendapatkan itu semua. Dari sini apa yang Yesus katakan, jangan kamu khawatir. Jangan seperti mereka yang tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Nah, hal ini pun berlaku bukan hanya untuk orang-orang bangsa Yahudi, namun berlaku juga buat kita. Kenapa ini berlaku juga buat kita? Mari kita lihat Efesus 2 ayat 12. Di terjemahan baru dikatakan, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah kondisi kita di luar Kristus. Itulah kondisi kita sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bisa lihat di Efesus 2 ayat 12 di versi BIMK-nya dikatakan, pada waktu itu kalian tidak bersatu dengan Kristus, kalian adalah orang asing yang tidak termasuk umat pilihan Allah. Kalian tidak termasuk dalam ikatan perjanjian yang dibuat Allah dengan umatnya. Kalian hidup dalam dunia ini tanpa harapan dan tanpa Allah. Nah, itulah keadaan kita. Keadaan kita dahulu tuh seperti itu. Seperti yang Yesus sebutkan kepada orang-orang Israel. Namun setelah kita lahir baru, apa itu lahir baru? Roma 10 mengatakan ketika kita dengan mulut mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Dan dengan hati percaya bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, firman Tuhan mengatakan kita diselamatkan. Nah, ketika itu juga kita yang dinamakan kita lahir baru. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di Efesus 2 ayat 13 ayat 19 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus,
kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kamu sekarang ini bukan lagi orang-orang seperti bangsa-bangsa yang tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan. Jangan seperti mereka. Nah, ini yang Yesus katakan. Jangan seperti mereka yang tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Dan dikatakan, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam menghadapi apapun yang menjadi kebutuhan kita, betapa pentingnya kita memahami, mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Tuhan. Ya, sekarang ini jika Bapak Ibu Saudara sudah lahir baru, saat ini juga harus dimengerti bahwa saudara-saudara semua sudah memiliki perjanjian dengan Tuhan. Nah, Yesus memperingatkan hal ini karena melihat kekhawatiran yang muncul. Kekhawatiran ini bisa muncul bagi kita yang sudah lahir baru, bagi setiap orang-orang yang percaya, bagi orang yang mengenal Allah, bagi orang yang sudah memiliki perjanjian. Namun ketika kekhawatiran itu muncul, janganlah kekhawatiran yang muncul, yaitu pasti muncul melewati pikiran. Ya. Janganlah hal-hal yang negatif, hal-hal yang khawatir dalam pikiran itu kita ucapkan keluar dari mulut kita. Ketika kita mengucapkan itu, artinya kita menerima kekhawatiran itu. Kita lihat Matius 6 ayat 30. Firman Tuhan mengatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kita bisa melihat di sini betapa Bapa itu mempedulikan kita. Tanaman yang hidupnya hanya beberapa hari saja, Bapa itu peduli. Apalagi kita yang Tuhan rancangkan umur panjang di tangan kanan, kekayaan, kehormatan di tangan kiri. Bukanlah betapa lagi Tuhan lebih mempeduli kita. Nah, seringkali hal ini yang kita tidak menyadari. Dan dikatakan, hai orang yang kurang percaya. Jadi ketika kekhawatiran itu muncul, jika kita menerima, itu identik sama dengan kita sebagai orang yang kurang percaya. Mari kita lihat di Matius 6 ayat 32b. Nah, ini yang tadi saya sudah katakan, tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan semuanya itu. Jadi di sini Yesus mengingatkan kembali bahwa Tuhan itu sebagai Bapakmu. Dan kita ini memiliki perjanjian dengan Bapa. Jika saya amati saudara-saudara, betapa Tuhan itu suka berjanji. Banyak janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Ketika saya cari ya, berbagai sumber itu mengatakan janji Tuhan itu lebih dari 5.000. Ada lagi yang mengatakan lebih dari 8.000. Nah, saya sendiri belum menghitungnya saudara-saudara. Jadi tepatnya saya tidak tahu jelasnya. Tapi yang saya bayangkan janji Tuhan itu ya seperti banyaknya bintang di langit. Ya, begitu banyaknya. Namun dikatakan kata janji itu sendiri total tuh ada 117 disebutkan di situ. Nah, kita akan melihat nih beberapa tentang perjanjian Tuhan. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa memiliki anak ya. Ketika mereka jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa memiliki anak yang kita kenal dengan nama Kain dan Habel. Dan disitulah terjadi pembunuhan. Kain membunuh Habel. Kemudian Kain dihalau oleh Tuhan. Kita lihat nih,
di Kejadian 4 ayat 14. Kain berkata, "Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Di sini kita melihat khawatir. Kain mulai muncul kekhawatiran. Dia akan dibunuh jika dia berjumpa dengan seseorang. Namun kita lihat apa kata Tuhan. Di Kejadian 4 ayat 15, saya bacakan versi TSI. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Tidak, hal itu tidak akan terjadi. Aku akan memberi tanda di tubuhmu supaya orang tahu bahwa kamu tidak boleh dibunuh. Kalau kamu dibunuh, maka 7 orang harus dibunuh sebagai pembalasan atas pembunuhanmu." Lalu Tuhan memberi tanda pada kain di dahinya. Dari ayat ini kita bisa mengetahui, kita menjumpai suatu perjanjian Tuhan kepada pembunuh pertama di muka bumi, yaitu Kain. Tuhan melindungi pembunuh supaya ia tidak dibunuh dengan memberi tanda pada Kain. Itu kita bisa melihat sudah muncul perjanjian Tuhan dengan seorang pembunuh. Juga jika kita baca lagi di kitab berikutnya, kita menjumpai Nuh, ya, di mana orang sudah dosa. Di sini kita melihat ketika itu hukum Taurat belum diberikan, dosa itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga dosa di muka bumi semakin bertambah-tambah. Kemudian Nuh terjadilah di mana ada banjir, ya, hujan yang terus menerus, kemudian muncul air bah. Nah, di situ Tuhan membuat perjanjian. Kita menjumpai lagi perjanjian. Perjanjian Tuhan dengan Nuh. Bahwa Tuhan tidak akan menurunkan air bah lagi, dan Tuhan memberi tanda, yaitu pelangi. Kemudian setelah itu juga muncullah kita menjumpai lagi perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Ketika tulah itu terjadi, tulah kemusnahan, setiap anak sulung mati, baik manusia maupun ternak. Dan Tuhan berjanji juga, ada perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Tuhan memberi lagi tanda, yaitu tanda darah. Kemudian kita menjumpai lagi perjanjian Tuhan dengan Abraham. Kita lihat di Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, keputusan Abraham untuk mempercayai Tuhan, percayanya Abraham itulah yang Tuhan perhitungkan. Sehingga Abraham dibenarkan. Kemudian kita lihat di Roma 4 ayat 1 dan 2 dikatakan, "Jadi apakah akan dikatakan tentang Abraham bapak leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah." Jadi ada kesalahan-kesalahan yang Abraham itu pernah lakukan. Ia berusaha menggenapi kehendak Tuhan secara daging, yaitu dengan mengawini Hagar. Kemudian juga Abraham berbohong, ya, 2 kali berbohong kepada raja, yaitu dengan tidak mengakui Sarah sebagai istrinya, sehingga membuka celah untuk terjadinya perzinahan antara raja dengan Sarah. Itulah kesalahan-kesalahan Abraham. Juga Abraham kawin dengan saudara tirinya, yaitu Sarah. Itu secara hukum Taurat itu harus ada hukumannya, hukuman rajam. Namun semua itu tidak diperhitungkan. Baik kesalahan-kesalahan Abraham maupun perbuatan baik Abraham ketika Abraham mentaati dengan mengorbankan Ishak.
Tuhan tidak memperhitungkan itu semua dengan perbuatan baik maupun kesalahannya. Namun ketika Abraham percaya, Abraham dibenarkan. Nah, hal itu pula berlaku buat kita. Seringkali di dalam kita menghadapi masalah, muncul intimidasi. Ketika berdoa, belum doa dijawab, belum menerima manifestasi dari itu, muncul intimidasi. Jangan-jangan aku tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, itulah yang sering kali muncul di dalam setiap orang percaya. Bahkan saudara-saudara kita yang percaya Yesus pun masih sampai sekarang untuk berdoa untuk minta dilayakkan di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 21 sampai 24 dikatakan, tetapi sekarang kebenaran diri Allah tanpa Taurat itu telah dinyatakan, yaitu kebenaran diri Allah melalui iman Yesus Kristus. Dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Ini saya akan jelaskan dulu tentang kelayakannya. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, udah lahir baru, kita tahu, percaya bahwa, oh aku percaya, terima Yesus, lahir baru, aku selamat masuk surga. Namun banyak yang terlewat tentang mengerti tentang kita itu sudah dibenarkan. Kita sudah dibenarkan itu seperti apa. Sehingga kalau tidak mengerti tentang kebenaran diri ini, mereka masih berdoa untuk dilayakkan, untuk minta berkenan di hadapan Tuhan. Jadi saya akan gambarkan secara sedikit saja untuk mengerti tentang kebenaran diri Allah. Jadi seseorang di dalam hubungan dengan Tuhan itu dianggap benar, dianggap layak itu berdasarkan standar tertentu. Itu kebenaran diri. Berbeda dengan kebenaran diri sendiri. Kalau kebenaran diri sendiri itu adalah hubungan saudara dengan Tuhan, itu saudara menganggap benar berdasarkan standarnya saudara. Saudara menganggap bahwa ketika aku membaca Alkitab, ketika aku melakukan ini itu saudara anggap itu membuat saudara hubungan dengan Tuhan itu layak. Nah itu artinya saudara memiliki kebenaran diri sendiri. Namun yang Alkitab katakan kita harus memiliki kebenaran diri Allah. Kebenaran diri Allah itu adalah kebenaran dirinya Yesus. Di mana hanya Yesus yang dilahirkan bukan dari benih dosa, itu yang dapat melakukan semua tuntutan dari hukum Taurat. Dan hanya Yesus yang dapat mentaati kehendak Tuhan sampai tuntas, sampai mati di kayu salib. Semua apa yang Yesus lakukan semua itu sehingga Yesus memiliki kebenaran diri yang sempurna. Nah itulah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita memiliki kebenaran diri. Bukan berdasar apa yang kita lakukan. Sehingga kita sudah layak di hadapan Tuhan. Ketika kita lahir baru, itu kita memiliki kebenaran dirinya Allah. Ini yang harus clear. Sehingga tidak lagi kita bergumul dengan untuk kita menjadi layak atau untuk menjadi kita berkenan. Dan kebenaran diri ini kadarnya tidak berkurang maupun bertambah ketika kita berbuat baik maupun kita jatuh di dalam dosa, melakukan kesalahan. Jadi tidak berkurang kebenaran diri ini. Justru karena kita tahu kebenaran diri ini, kebenaran diri Allah itu ada di dalam kita, dari situlah kita lahir perbuatan-perbuatan baik kita. Kalau ini tidak dimengerti, maka saya katakan seperti di pom bensin, kembali ke nol. Artinya seperti ini, ketika kita sudah lahir baru, kita bertumbuh di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kita mau bergerak, kita mau melayani, ketika itu muncul intimidasi, engkau tidak layak, mosok kamu mendoakan orang, mosok kamu, kok kita tidak mengerti kebenaran diri ini, akhirnya kita balik lagi, Tuhan ampuni aku, layakkan aku. Kemudian mulai lagi bangkit bergerak ini, intimidasi lagi muncul,
balik lagi, Tuhan layakkan aku. Nah, akhirnya kehidupan kita terpasung hanya di situ. Kalau kita tahu kebenaran diri ini, kita bisa terlepas dari pasungan ini. Kita bisa memanifestasikan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Nah, ini pun juga harus clear dalam kita menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak terintimidasi lagi dengan ketidaklayaan di hadapan Tuhan ketika kita menghadapi masalah. Jadi posisi kita benar di hadapan Tuhan. Kita lihat di Kejadian 17, kita kembali lagi tentang Abraham. Kejadian 17 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, ada perjanjian Tuhan dan Abraham. Dan ada tanda juga kita jumpai, yaitu tanda sunat. Ya, kita bisa lihat ya, perjalanan tadi yang kita lihat, ada perjanjian, ada tanda, ada perjanjian, ada tanda. Nah, Abraham juga ada tanda sunat. Nah, untuk apa tanda itu? Tujuan Tuhan untuk sunat ini bukan syarat Abraham untuk diberkati, bukan. Juga bukan untuk kepentingan Tuhan. Namun hal ini tanda itu untuk kepentingan Abraham dan keturunan-keturunannya. Untuk kepentingan apa? Untuk Abraham dan keturunannya mengingat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan itu yang saya katakan bukan untuk kepentingan Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelupa. Justru kelemahan manusia itulah yang melupakan janji Tuhan. Ingat bangsa Israel di dalam perjalanannya setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, itu bangsa Israel itu berjalan di dalam anugerah Tuhan. Itu mereka berjalan di dalam apa yang Tuhan janjikan. Mereka keluar dari Mesir dan kita bisa melihat terlalu banyak mujizat yang bangsa Israel ini terima. Bahkan ketika melihat kemuliaan Tuhan dan dikatakan mereka takut. Mereka mengalami ketakutan karena melihat kemuliaan Tuhan. Kok dilihat kurang apa coba? Mereka menerima mujizat Tuhan. Thank you. Mereka mengalami itu semua. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Mereka masih bisa menyembah anak lembu emas. Mereka masih bisa bersungut-sungut, komplain tentang makanan. Begitu Tuhan peduli sampai kasutnya, kasut sandal yang mereka pakai pun tidak rusak. Coba, di dalam perjalanan yang begitu sulit, mereka tidak setia. Kita lihat Mazmur 105 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Mazmur 105 ayat 8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Oh, jika ayat ini direnungkan luar biasa. Ia ingat untuk selama-lamanya akan janjinya. Tidak hanya itu, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan itu turun-temurun. Wow, luar biasa.
Tuhan tuh selalu mengingat perjanjiannya. Tidak hanya batas waktu sebulan, 2 bulan, selama-lamanya. Dan Tuhan terus memberkati Abraham dan keturunannya. Jika kita lihat di dalam Alkitab. Ya. Jika kita melihat ketika keturunan Abraham dia tidak menerima berkat Tuhan, itu ada something wrong di situ. Ketika dia mengawini bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, hal itu. Baru hal itu terjadi. Ketika dia tetap berpegang pada janji Tuhan, dia Allah yang setia. Itu bukti Tuhan setia pada janjinya di dalam perjanjiannya. Kita lihat Galatia 3 ayat 29. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, sekarang jelas ketika kita membaca ayat ini, kita bisa tahu, oh di dalam Yesus yaitu kita yang sudah lahir baru. Kenapa kita bisa menerima berkat janji dari Abraham? Kenapa ketika kita dikatakan bangsa-bangsa lain, kita ngerti. Oh dari situ, kita sebelum kita mengenal Yesus, kita itu termasuk sebagai bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan. Dan Yesus, di dalam Yesus, kita adalah ahli waris dari perjanjian itu. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dari ayat sebelumnya, di Galatia 3 ayat 29 dan Efesus 1 ayat 13 tadi, bisa tolong slide? Kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan tanda juga kepada kita. Saya akan bacakan di versi TSI ya. Dikatakan Efesus 1 ayat 13, versi TSI dikatakan, Dia memberikan Roh Kudus ke dalam diri kita masing-masing sebagai cap atau tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah resmi menjadi milik Allah. Roh itulah yang menjamin bahwa Allah akan memenuhi semua janjinya kepada kita. Bisa ditayangkan Efesus 1 ayat 13 versi TSI-nya. Di sini jelas dikatakan Dia memberikan Roh Kudus sebagai cap atau tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah resmi menjadi milik Allah dan menjamin bahwa Allah itu memenuhi semua janjinya kepada kita. Ya. Tandanya adalah kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Dari sini kita bisa melihat bahwa perjanjian Tuhan dari dulu Tuhan tuh setia sampai sekarang ini. Terus di mana ada perjanjian, di situ ada tanda. Di mana ada perjanjian, di situ ada tanda. Kita lihat di Roma 8 ayat 13. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, kita adalah ahli waris dan berhak menerima janji-janji Allah. Luar biasa bukan? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa. Tuhan tahu kelemahan manusia. Manusia itu pelupa. Tuhan memberi tanda, Tuhan memberikan Roh Kudus yang mengajar, yang mengingatkan kita. Kita pasti tidak mau seperti bangsa Israel
yang dengan mudahnya melupakan perjanjian dengan Tuhan. Bahkan bangsa Israel tidak mau lagi berjalan di dalam perjanjiannya. Dia mau usahanya sendiri. Maka salah satu dari itulah muncul di hukum Taurat. Jadi situasi kondisi di mana apa yang kita hadapi itu banyak celah yang kita bisa lupa akan janji Tuhan. Bisa muncul kekhawatiran. Namun kita bersyukur, puji Tuhan, kita memiliki Roh Kudus yang akan mengingatkan kita apa yang telah Tuhan katakan. Nah, tentunya kalau dari Tuhan sudah memberikan semuanya ini, tentunya kita harus merespon balik. Bagaimana Roh Kudus mau mengingatkan jika di dalam perjalanan kehidupan kita tidak ada yang kita tabur di dalam tanah hati kita tentang kebenaran firman itu. Nah, kembali lagi itu kita. Tuhan mau kerjasamanya dengan kita. Ketika firman itu tertabur di dalam hati kita. Dan saya berharap kita semua memiliki tanah hati yang subur. Di mana kebenaran firman itu tertabur. Ketika kita menghadapi masalah-masalah, Roh Kudus itu akan mengingatkan, itulah firman itu yang akan muncul di dalam kehidupan kita. Firman itulah yang akan mampu kita menghadapi tantangan-tantangan itu. Mari kita lihat selanjutnya di 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Ini yang sering kita dengar dan bahkan di komunitas ini kita ada grup berbahasa lidah, ya. Kita lakukan setiap hari. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah ia mengucap syukur, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya garis bawahi, peringatan. Begitu pula ayat 25 dikatakan, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Tuhan meminta kita melakukan perjamuan ini untuk peringatan akan Yesus. Di mana tubuh Yesus hancur, bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Disitulah ada kesehatan, kesembuhan. Berbagai janji Tuhan ada di situ. Ingatkah kita akan itu? Nah, disitulah ketika perjamuan kudus, lagi-lagi Tuhan sebagai tanda untuk mengingat akan janjinya Tuhan. Darah melambangkan pengampunan, bukan hanya pengampunan, menghapus dosa. Dan semua akibat dari produk dosa, produk kematian itu sudah beres. Namun banyak di luar sana ketika perjamuan bukan untuk mengingat akan Yesus, akan pengorbanannya. Tapi diminta untuk mengingat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Dan berusaha untuk membereskan, berusaha untuk meminta Tuhan layak dan menganggap ketika itu baru layak menerima perjamuan kudus. Dan itu saya katakan tidak sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Kita tidak dibawa akan sadar akan dosa. Tapi di dalam perjamuan kudus itu kita tidak dibawa untuk mengingat dosa kita. Namun di dalam perjamuan kudus itu kita justru dibawa mengingat apa yang Yesus sudah lakukan. Karena ketika mengingat itu dan firman yang kita sudah terima, maka iman itu muncul. Disitulah akan termanifestasi kesembuhan. Dan apapun juga yang menjadi kebutuhan kita,
Jadi ketika kita melakukan itu semua, jangan hanya sebagai rutinitas, sebagai liturgis yang hanya kita lakukan. Namun kita harus memahami. Ya. Memahami ketika kita melakukan apa yang itu semua dengan pengertian yang benar. Dan itu semua pasti akan menghasilkan buah. Kita lihat Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Disitulah perjanjian Bapa dengan Yesus. Dari sini saya mengerti, perjanjian Bapa dengan Yesus. Kalau perjanjian Bapa dengan kita, banyak kelemahan kita. Perjanjian itu berjalan harus dua belah pihak. Pantas perjanjian Bapa dengan Yesus. Saya begini baru pantas ada iman Yesus. Yang itu semua sudah didepositkan di dalam kehidupan kita. Setiap kita anak-anak Tuhan. Betapa luar biasanya tentang perjanjian dan tanda ini. Saya merenungkan kita ya sebagai manusia ketika kita memiliki salah satu contoh, kita memiliki properti ya. Properti kita mau disewakan orang. Kemudian di depan notaris maupun properti maupun asuransi apapun. Perjanjian-perjanjian yang di depan notaris di mana melibatkan dua belah pihak. Itu orang merasa apa? Lega. Ya, di sini ada Pak Jeff Buffet ya tentang hukum. Di mana perjanjian merasa lega. Karena aman. Berdasarkan perjanjian, enggak khawatir gini. Waduh rumahku yang aku sewakan atau apapun deh. Itu nanti kalau rusak gimana? Aku harus keluar uang. Enggak memikirkan itu. Enggak mengkhawatirkan itu. Semua ada perjanjiannya, mungkin ada uang depositnya, ada kompensasinya jika itu. Yang saya soroti tentang perjanjian ini. Kita enggak memusingkan itu. Tidak ada kekhawatiran muncul karena ingat perjanjian itu. Itu dalam hubungan dengan manusia. Betapa lebihnya lagi perjanjian ini Tuhan. Bapa dengan Yesus. Itu tentang kita. Wah ini lebih. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Masihkah kita meragukan perjanjian itu? Yang Tuhan Bapak bikin, Bapak buat perjanjian itu dengan Yesus untuk kita. Dan itu sudah bayar lunas harga yang mahal. Masihkah kita meragukan? Di 2 Korintus 1 ayat 20-22 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Kalau perjanjian yang hanya dengan materai beberapa ribu saja kita percaya, apalagi perjanjian dengan Bapak materainya itu, wow. Darah Yesus, Roh Kudus, mau kurang apa? Ini yang harus kita sadarkan diri kita. Ini yang harus kita terus renungkan, ingatkan untuk diri kita. Materai yang sekarang 6.000, berapa hari? Itu aja kita, sekarang berapa? 10.000 ya. Bahkan ada yang double, mau berapa kayak itu pasti dalam rupiah. Masih ada mata uang lain yang lebih tinggi. Ini lebih dari semuanya itu, kurang apa? Kurang lebih apa lagi Tuhan menjanjikan itu kepada kita semua. Kita lihat di Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin.
Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Yang belum mengerti, hari ini saya perkenalkan nama dari Yesus selain Yesus adalah Amin. Inilah firman dari Amin. Amin yaitu saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Amin itu pribadi Yesus sendiri. Seperti halnya Yesus adalah kasih. Bukan Yesus yang memiliki kasih, tapi Yesus adalah kasih itu sendiri. Begitu pula ketika Yesus, Amin. Yesus itu adalah saksi yang benar dan setia. Ya, dan Amin itu Yesus sendiri, dirinya sendiri. Dan dia tidak dapat berbohong. Tuhan tidak dapat ingkar. Ibrani 6 ayat 18. Ibrani 6 ayat 18 versi TSI-nya. Itulah sebabnya Allah sudah memberikan janji dan sumpahnya. Dua hal itu tidak mungkin berubah karena Allah mustahil berdusta. Dengan begitu kita yang bergantung penuh pada kebaikan hati Allah mendapat kekuatan karena pengharapan bahwa Allah pasti menepati semua janjinya. Nanti bisa dibaca di rumah, mungkin di slide tidak ada, Ibrani 6 ayat 18 versi TSI-nya lebih jelas. Ia memberikan janji dan sumpahnya dan keduanya itu tidak mungkin berubah. Bergantung penuh pada kebaikan Tuhan. Kata bergantung penuh itu terjemahannya itu lari untuk berlindung dari bahaya dan memegang. Jadi ini suatu gambaran ketika perjanjian lama itu di kitab Raja-Raja. Orang-orang diancam oleh hukuman mati. Di mereka tuh melarikan diri masuk ke dalam rumah Allah dan memegang sudut mezbahnya untuk berlindung. Dan dia aman di situ. Nah seperti itulah kita bergantung penuh dan mendapat keselamatan, mendapat perlindungan dari Tuhan. Itu Tuhan yang bisa diandalkan. Dan ayat terakhir di Efesus 6 ayat 13 versi TSI. Efesus 6 ayat 13 dikatakan, itu sebabnya kamu perlu memakai semua alat perang dari Allah. Supaya ketika musuh datang menyerangmu, kamu bisa melawannya dan tetap bertahan sampai perang berakhir. Tetap bertahan sampai perang berakhir. Ketika doa belum terjawab, tetap berdiri teguh. Apa yang membuat kita bertahan sampai akhir? Adanya pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Kepada Yesus, kepada janjinya, kepada Yesus yang adalah ya dan amin. Mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita pada Yesus. Untuk kita tidak menengok lagi keluar dari habitat kita kerajaan Allah. Biarlah harapan kita seperti jangkar yang kokoh. Supaya kita terpancang kuat. Karena pengharapan kita yaitu pada Yesus sendiri. Yang adalah ya dan amin. Dialah menara kuat. Dan kesanalah orang benar berlari. Dan ia beroleh selamat. Tuhan Yesus memberkati.